Pada waktu itu, sejumlah kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul untuk mengurus jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abi Muthalib, dan kerabat-kerabat Nabi lainnya pun hadir dan sepakat untuk memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, seorang sahabat dari kalangan Ansor bernama Aus bin Kauli radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk rumah Ummul Mukminin Aisyah, sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, atas dasar persahabatan dan cinta kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon izinkan aku untuk mengurus jenazah Rasulullah." Ali pun memberikan izinnya, ketika mereka telah sepakat untuk memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebingungan melanda mereka, apakah pakaian Rasulullah harus dilepas ataukah dimandikan dengan tetap berpakaian, karena umumnya jenazah dibuka saat dimandikan. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka semua merasa mengantuk dan mendengar bisikan samar dari pinggir dinding rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Mandikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaiannya." Mendengar kalimat itu, Ali segera bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Ya." Abbas lalu menyatakan, "Ini jelas merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mandikanlah Rasulullah di atas pakaiannya. Jangan ada yang melepasnya, siramkan saja air di atas baju beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Ali kemudian menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dadanya, sementara Fadl dan Katsa membolak-balikan tubuh Nabi, dan Usama serta Syakran menuangkan air, dengan Abbas radhiyallahu anhu sebagai yang memandikan langsung. Setelah selesai, jenazah Nabi dikafani dengan 3 lembar kain putih, dan para sahabat yang memandikan sempat bingung mengenai di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dikuburkan. Mereka merasa bingung menentukan lokasi pemakaman Nabi, apakah di Baqi, yang merupakan area kuburan sahabat, atau di kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan bimbang, mereka berunding dengan Abu Bakar, yang kemudian berkata, "Aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, kami para nabi bila meninggal dunia akan dikuburkan di tempat ia wafat." Ketika waktu pemakaman tiba, para sahabat kembali bingung, mempertimbangkan apakah cara pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan seperti Muhajirin yang tanpa lahat, atau mengikuti cara Ansor yang menggunakan lahat. Abbas menyarankan untuk mengutus Abu Ubaidah dan Abu Talha agar hadir dalam proses penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar sahabat-sahabat ini dapat memberitahu kita, kemungkinan mereka memiliki petunjuk dari Nabi. Abu Ubaidah, yang dikenal selalu menguburkan Muhajirin, dan Abu Talha, yang sering mengurus pemakaman Ansor, lalu dipanggil. Abbas berkata, "Siapa yang tiba lebih awal, kita akan mengikuti cara mereka." Ternyata, Abu Talha dari Ansor datang lebih dahulu, sehingga pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan sesuai dengan tata cara Ansor yang menggunakan lahat. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, diumumkan kepada siapa saja yang ingin mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang. Maka, banyak kaum muslim berbondong-bondong mensolati Rasulullah di dalam rumah Aisyah. Karena jumlah yang melaksanakan salat sangat banyak, Aisyah mengungkapkan bahwa mereka tidak mendengar suara penurunan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke liang lahat kecuali pada tengah malam. Ali, Fadl, Katsam dan Sakran mereka berempat turun ke liang lahat, termasuk yang menghadiri pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mughirah bin Subah yang sengaja melepaskan cincinnya melemparkan ke liang lahat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Cincinku terjatuh dan aku akan mengambilnya." Maka Ali pun mengizinkan. Saat turun dan mengambil cincinnya, maka Mughirah pun menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah selesai pemakaman, Ali bin Abi Thalib kembali ke rumahnya, dan ia menemukan Fatimah sedang menangis dengan keras, seraya berkata kepada Ali, "Apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Semua perasaan para sahabat kala itu muncul karena cinta dan fahamnya mereka bahwa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup dengan menetes, tetapi dengan tunduknya hati. Anggota tubuh dan juga seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah tentang bagaimana hati-hatinya para sahabat Rasulullah mengurus jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai cerita ini. Semoga video yang baru saja kita nikmati memberikan inspirasi dan arti baru dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan membagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat dengan ceritanya. Jika kalian ingin menyaksikan lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak terlewatkan video-video menarik selanjutnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan teruslah berbuat kebaikan dimanapun kalian berada.